Oke boy, kita lanjut lagi. Di sini kita baca dulu soalnya. Suatu tali dililitkan pada silinder berongga. Oke. Ini perlu digarisbawahi, silinder berongga dengan massa 5 kg dan jari-jari 0,5 meter atau setengah meter. Dan tali tersebut ditarik dengan gaya horizontal sebesar 40 Newton. Jika silinder menggelinding tanpa selip, maka percepatan sudut dari silinder adalah berapa? Oke. Jadi satu hal yang perlu diingat bahwa jika suatu katakanlah silinder berongga ini mengelilingi tanpa selip, maka pasti di situ terjadi sebuah gaya gesek. Pasti ada gaya gesek di situ. F-gas. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu paham mengenai dua konsep. Yang pertama adalah hukum Newton kedua, di mana kita tulis dulu hukum Newton kedua, sigma F sama 6 kali A. Dan kita juga perlu meninjau dari gerak rotasinya, yaitu melalui menggunakan hukum dengan menggunakan dinamika rotasi atau torsi. Berarti sigma tau sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Oke. Nah, kita tinjau dulu dari hukum Newton 2, sigma F sama M kali A. Berarti F ini gaya menariknya, F dikurang gaya gesek sama dengan massa dikali A. Berarti kalau kita masukkan 40 dikurang F gas sama dengan massanya 5 dikali jadinya A-nya kita belum tahu. Berarti di sini karena kita tidak tahu informasi mengenai F gas, gaya gesek, karena informasi masih sangat minim, maka F gasnya kita isolasi dulu. Berarti gaya gesek sama dengan 40 dikurang 5A. Oke. Sekarang kita meninjau dari torsi. Di sini di silinder berongga ini terdapat dua gaya yang bekerja, di mana sumbu putarnya adalah pusat masanya ini. Di sini kita lihat bahwa gaya gesek dan juga gaya yang menarik ini bekerja untuk memutar bola ini secara saling mendukung. Berarti di sini sigma tau-nya sama dengan ini berarti lengan momennya jari-jari juga, ini lengan momennya juga jari-jari. Berarti sigma tau-nya sama dengan F dikali R ditambah F gesek dikali R. Oke, sudah paham ya kenapa ini dijumlah? Karena dia sama-sama mengarah ke arah yang sama, dimana di sini searah dengan putaran jarum jam. Kecuali misalkan di sini ada F, tapi ditarik lagi dengan gaya F di sini juga, misalkan ini ada F2. Dalam hal ini nanti sigma tau-nya itu F dikali R ditambah F gas kali R dikurang F2 kali R. Jadi kalau kita meninjau dari torsi, kita lihat apakah dia searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Oke, jadi di sini F gesek dikali R F gesek dikali R ditambah F kali R sama dengan I dikali alfa. Nah, untuk silinder berongga kita tahu bahwa momen inersia sama dengan mr kuadrat. Dia K-nya sama 1. Berarti di sini kita masukkan 40 dikali setengah ditambah F geseknya, kita masukkan I dari sini. Berarti 40 dikurang 5A dikali setengah sama dengan mr kuadrat, berarti 5 dikali setengah kuadrat seperempat dikali alfa yang ditanyakan. Nah, di sini ada kata kunci lain, yaitu menggelinding tanpa selip. Maksudnya menggelinding tanpa selip itu, jadi ketika suatu benda atau dalam hal ini silinder berongga ini bergerak, dia memiliki dua jenis gerak, yaitu gerak secara translasi dan juga gerak secara rotasi. Dimana misalkan ini ada titik acuan yang kita perhatikan, berarti selama titik ini bergerak sejauh theta, panjang busur ini besarnya akan sama dengan jarak yang telah ditempuh di sini. Berarti delta X sama dengan, ya misalkan ini delta R misalkan.
Dalam hal ini delta x kan sama dengan kecepatan dikali waktu, dan delta r ini adalah fraksi dari keliling lingkaran. Jadi theta per 2pi dikali 2pi r. 2pi r kan keliling lingkaran, jadi sama dengan theta kali r. Berarti berarti v kali t sama dengan theta kali r. Kedua harus kita bagi dengan t, berarti theta per t sama dengan v. Theta per t dikali r sama dengan v. Dan kita tahu bahwa theta per t itu sama dengan omega. Berarti dalam kasus menggelinding tanpa selip, v sama dengan omega kali r. Dan jika kedua ruas kita turunkan terhadap waktu, kita dapatkan percepatan tangensial sama dengan percepatan sudut dikali r. Berarti kita bisa masukkan alfa kali r ke dalam A ini. Oke, kita kerjakan saja langsung. Jadinya, oke, ini kedua ruas kita kalikan dengan 4 dulu. Kita dapatkan berarti 40 dikali setengah kali 4 sama dengan 40 kali 2 sama dengan 80. Ditambah setengah kali 4 berarti 2 kali 40 dikurang 5A. Di mana 5A-nya itu sama dengan alfa kali R, di mana R-nya sama dengan setengah, sama dengan 5A alfa. Berarti ini kita langsung sebar, berarti 80 tambah 80, 160 dikurang 5 alfa sama dengan 5 alfa. Berarti 160 sama dengan 10 alfa, dan alfanya sama dengan 16 radian per detik kuadrat. Jadi kesimpulannya, percepatan sudut dari silinder ini adalah 16 radian per second kuadrat, yang C. Oke, terima kasih.